Di dunia ini pernah ada seorang pilot biasa, nggak kaya, nggak terkenal, nggak istimewa. Lalu suatu hari, seorang agen pemerintah menghampiri dia dan berkata, kami butuh kamu, tapi pekerjaan ini nggak resmi, alias ilegal. Awalnya hanya memotret dari udara, lalu mengantar barang, terus membawa sesuatu yang membuatnya kaya raya dalam semalam. Uang datang terlalu cepat, hidup naik terlalu tinggi, dan tanpa sadar, dia udah terjebak di permainan paling berbahaya di dunia. Karena ketika negara udah selesai memanfaatkan dia, mereka nggak akan menyelamatkannya. Inilah kisah nyata tentang aksi Barry Seal demi meraup kekayaan di jalan paling berbahaya dalam film American Mad. Di tahun 1970-an ada cowok tampan berseragam rapih satu ini. Namanya Barry Seal, diperanin sama Tom Cruise. Dia seorang pilot berumur 30 tahunan awal, yang walaupun belum senior-senior amat, tapi bisa dibilang paling jago nerbangin pesawat. Barry juga suka sama pekerjaannya itu. Dia selalu sibuk banget selama bekerja sebagai pilot di maskapai Trans World Airlines atau TWA. Kalau ini istrinya Barry, dia namanya Lucy, diperanin sama Sarah Wright. Mereka berdua udah lama menikah, tapi Barry udah terlalu sibuk sampai jarang ngeluarin waktu lama sama Lucy. Padahal Lucy selalu dandan tiap Barry pulang ke rumah. Dia ngarep bisa mesra-mesraan. Ujung-ujungnya Barry cuma molor tuh karena kecapean. Suatu hari, pas Barry lagi menikmati jam istirahat di sebuah restoran, dia ngeliat ada cowok yang serius banget packing-packing dan rapihin barang mencurigakan. Tiba-tiba aja Barry disapa sama cowok itu. Padahal Barry kagak kenal. Jadi bingung tuh dia, kok tuh cowok bisa tahu nama dia ya? Tuh cowok langsung mendekat ke Barry. Dia namanya Monty, diperanin sama Domhnall Gleeson. Terus tiba-tiba nih, Monty bilang kalau dia tahu Barry tuh seorang pilot muda di maskapai TWA. Bukan cuma itu, Monty juga bilang kalau dia tahu Barry suka nyelundupin barang kayak cerutu alias rokok dari beberapa klien atau perusahaan buat dikirim ke negara lain. Si Barry sampai shock dong, lah kok dia bisa tahu banyak ya tentang gue? Terus abis itu, Monty bilang kalau dia tertarik sama kemampuan dan pekerjaan Barry yang hebat tapi juga berani buat curang tipis-tipis. Monty langsung ngajak Barry kerjasama buat jadi pilot yang nyelonong masuk ke wilayah Amerika Tengah. Karena pada saat itu, Amerika Serikat lagi ada perang dingin sama Amerika Tengah. Mendengar itu, Barry langsung nebak, kayaknya Monty ini kelihatannya orang CIA, alias Badan Intelijen Pusat. You're CIA. Shit. Gak pakai lama, hari itu juga Monty langsung kasih tahu kalau Barry mau kerja tambahan jadi pilot yang nyelonong masuk ke wilayah Amerika Tengah dan ambil dokumentasi foto. Dia bisa langsung pakai pesawat canggih super cepat itu. Barry langsung terkaget-kaget pas ngeliat pesawat yang bakal dia terbangin itu. Di situ Monty bilang kalau pesawat itu punya konsultan penerbangan independen atau KPI. Jadi nanti Barry juga bakal bekerja buat KPI. Dan gak pakai lama, Monty langsung minta Barry buat coba terbangin pesawat itu. Gila, gerak cepet banget mereka ya. Langsung kesenengan tuh Barry pas nyoba pakai pesawat itu. Pas pulang ke rumah, Barry langsung cerita sama Lucy kalau dia bakal ada kerja sampingan jadi kurir ekspedisi udara. Barry hati-hati gitu deh cerita ke Lucy, karena dia nggak mau Lucy tahu kalau pekerjaan sampingan dia itu ilegal. Soalnya yang diantar adalah obat terlarang. Tapi Lucy udah curiga duluan dan gak percaya tentang KPI dan Monty, si orang CIA itu. And what the hell does IAC mean anyway? Independent Aviation Consultants. Well, that sounds fucking made up, Barry. Besoknya pas lagi kerja dan mau mulai terbangin pesawat TWA, Barry tiba-tiba kepikiran terus soal tawaran kerja sampingan dari Monty. Terus tiba-tiba, detik itu juga Barry bilang kalau dia mau berhenti dari pekerjaannya sebagai pilot. Dia malah nyuruh kapten pilotnya itu buat terbangin pesawat sendirian. Barry mau ambil kerja sampingan itu. Nekat banget kan si Barry ini? Dengan santainya dia bener-bener cabut dari pesawat yang udah mau berangkat itu.
Hari pertama kerja buat CIA, Barry udah langsung bertugas memasuki wilayah Amerika Tengah. Dia potret tuh beberapa foto keadaan Amerika Tengah pakai kamera dari pesawatnya. Padahal banyak petugas militer di bawah. Gila, berani banget ya. Bukan ke satu tempat aja, Barry juga masuk ke tempat lain di wilayah Amerika Tengah. Wah, ngeri-ngeri sedap sih ini. Gara-gara hasil potretnya Barry, Monty jadi dapat banyak pujian dari teman-teman kerjanya di CIA tuh. Setiap selesai kerja, Barry selalu pura-pura pulang sebagai pilot maskapai TWA di depan Lucy. Karena Barry belum berani cerita jujur ke Lucy, sebenarnya dia udah keluar dan sekarang kerja buat CIA. Gak lama setelah itu, Monty langsung cerita-cerita sama Barry kalau hasil kerja dia bagus-bagus semua. Orang CIA banyak yang suka. Ngedengar itu, Barry juga jadi seneng nih. Dia ngarep banget bisa dapat kenaikan gaji berkat hasil kerjanya yang bagus. Tapi Monty belum bisa kasih kenaikan gaji. I didn't tell Lucy I ain't working for TWA no more. You're serving your country. I am gonna need some more money at some point. You'll figure it out. Hari-hari berikutnya, Barry bukan lagi cuma kerja terbangin pesawat dan motret-motret wilayah. Tapi sekarang, dia juga jadi perantara buat CIA. Barry kasih duit ke petugas negara di Amerika Tengah, dan dari situ, Barry bisa dapat dokumen informasi rahasia soal kenegaraan Amerika Tengah. Wah, makin bahaya lagi nih kerjaannya. Tapi Barry selalu mau-mau aja tuh ngejalanin biar duit ngalir terus. Barry betah kerja sama Monty dan CIA bertahun-tahun. Dia sampai udah punya 2 anak tuh sama Lucy sekarang. Udah punya keluarga kecil mereka. Suatu hari pas Barry lagi mau isi bahan bakar pesawat di salah satu negara Amerika Tengah, tiba-tiba dia disamperin sama 2 orang komplotan gitu. Tampangnya sih agak kayak preman ya, terus kelihatan bawa senjetong lagi di celananya. Jadi Barry agak was-was nih. Terus Barry diajak sama mereka buat ikut ke suatu tempat tuh. Karena takut jadi masalah, ya udah deh, Barry nurutin aja permintaan mereka. Pas udah sampai suatu tempat gitu, Barry ketemu dan dikenalin sama salah satu pengusaha besar di Amerika Tengah. Dia namanya George. Walaupun Barry agak linglung kebingungan, tapi George coba buat bikin Barry lebih tenang. Di situ George belak-belakan kalau dia tahu selama ini Barry suka keluar masuk Amerika Tengah buat potret kondisi wilayah. Dan George memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha yang sering ekspor-impor ke luar negeri. Habis itu, Barry diajak buat ke perkebunan tanaman obat terlarang di dekat situ. Dan perkebunan tanaman obat terlarang itu punya si George. Wah, mau dibawa kemana nih arah tujuannya si George nunjukin ini semua ke Barry. Pas udah di darat lagi, George belak-belakan bilang kalau dia pengen rekrut Barry buat kerja jadi kurir kargo udara buat nganterin paket obat terlarang ke Amerika Serikat. We want you to take off from here, fly directly to Miami. We'll pay you $2,000 per kilo. Barry langsung shock sekaligus tergiur tuh. Gimana enggak coba, bayarannya aja $2.000 per kilo. Wah, tapi ini resiko bahayanya tinggi banget gak sih? Sebenarnya bisnis obat terlarang yang besar itu dikelola sama 3 orang pengusaha besar di Amerika Tengah. Pertama ada George, kedua ada Carlos, dan ketiga ada Pablo. Mereka bertiga ini pengusaha besar yang dikenal sebagai kartel Medellin. Mereka terkenal dan diseganin sama banyak penduduk Amerika Tengah. Takut banget gak sih? Beberapa menit kemudian, setelah mikir-mikir dan diskusi panjang, Barry bilang kalau dia tertarik buat kerja jadi kurir kargo udara dan nganterin obat terlarang di Amerika Serikat. Besoknya, Barry mulai kerja hari pertama jadi kurir kargo udara buat nganterin tuh berkilo-kilo obat terlarang ke daerah-daerah tertentu di Amerika Serikat. Wah, gerak cepet banget ya mereka. Kayaknya yang dipikirin cuma duit nih. Sampai-sampai baru hari pertama kerja, Barry udah ngebawa 300 kilo paket obat terlarang. It ain't about room, all right? It's about weight. We agreed on 200. I even put on 300. No, Barry Azul, le cabe más hasta arriba. No mas. Persiapan lepas landas pesawatnya tuh kacau banget. Udah bawaannya berat, terus itu wilayah yang kurang pas juga buat lepas landas pesawat.
Ngeri sih ini. Gak lama kemudian, Barry beneran udah harus terbangin pesawat dari tempat lepas landas yang pendek itu. Ngeri-ngeri sedap sih ini. Sempet nerabas ranting dan daun-daun pohon di situ, tapi untungnya Barry berhasil terbangin pesawatnya lebih ke atas. Jadinya dia selamat deh. Gokil, keren juga nih si Barry. Gak perlu diraguin lagi emang. Beberapa jam kemudian, akhirnya Barry bisa masuk ke wilayah Amerika Serikat nih. Dia langsung siapin tuh paket-paket obat terlarangnya biar langsung diterjunin ke bawah. Dia udah tahu titik-titik di mana aja para konsumennya. Pas udah tepat di atas titiknya, Barry langsung lemparin paket-paket itu ke bawah. Tepat sasaran lagi. Para konsumen itu langsung berbondong-bondong ambil paket mereka. Gila sih ini, berani banget ya ngejalanin kerjaan beginian. Berkat keberhasilannya itu, Barry langsung dirayain dan dipuji-puji sama Jorge, Carlos, dan Pablo, alias si kartel Medellin. Wah, cair banyak nih cuannya Barry. Seneng dah mereka semua. Tapi pas lagi seneng-seneng, tiba-tiba tempat mereka didatengin dan digerebek sama polisi. Polisnya ada banyak pula pada pegang senjetong. Langsung shock dan panik tuh si Barry. Dia takut kenapa-kenapa kan? Terus si Barry malah disuruh tunggu di dalam aja. 3 orang kartel Medellin itu malah mau keluar ninggalin Barry. Si Barry makin panik dan bingung dong. Apaan kagak ini? Sampai akhirnya pas Barry mau coba keluar dari ruangan, tiba-tiba dia ditodong senjetong sama polisi dan disuruh buat menyerahkan diri. Duh, ini ketahuan sama polisi nih. Di bawah 3 orang kartel Medellin juga udah ditangkap tuh sama para polisi. Wah, bakal kayak gimana coba nasib mereka? Tapi beberapa jam kemudian, 3 orang kartel Medellin itu berhasil keluar dan dibebaskan dari kantor kepolisian. Malah seneng-seneng tuh mereka, ngerasa bangga. Sedangkan Barry tiba-tiba di dalam penjara itu, dia dipanggil-panggil sama Monty. Lah, Monty ternyata samperin Barry ke sini dong. Barry berharap banget bisa dibantuin buat bebas sama Monty. Tapi Monty bilang kalau Barry bukan bagian dari CIA lagi. Barry statusnya sekarang udah jadi penyelundup obat terlarang. You're not CIA. You're a drug smuggler, Barry. Listen, Louisiana PD was notified of your arrest here. They're gonna raid your house at 6 a.m. They're gonna pick up Lucy, bring her in for questioning. Maybe even keep her overnight. Barry langsung lemes pas tahu dia bakal masuk ke penjara di Amerika Serikat. Istrinya alias Lucy juga bakal dimintai keterangan sama polisi nanti. Wah, langsung kacau banget sih ini. Pas mau pulang ke Amerika Serikat, Barry mohon-mohon banget sama Monty buat bantu bebasin dia. Tapi Monty bilang kalau dia bukan polisi, jadi nggak bisa bantu apa-apa. Tapi Monty cuma bilang kalau Barry sama keluarganya mau kabur, mereka bisa ke Arkansas, tempat rahasianya CIA. I suggest you get your family out of Louisiana. Well, where am I supposed to take them? We got a place for you. Mina, Arkansas. Wah, nggak takut makin kacau nih nanti jadinya. Pas sampai rumah, Barry langsung bangunin Lucy buat siap-siap pindahan, alias kabur dari rumah itu. Dia mau ngikutin saran dari Monty buat kabur dan tinggal di Arkansas. Lucy langsung shock tuh, kayak ada apaan nih? Saat itu masih jam 4 subuh. Mereka harus cepet-cepet karena kata Monty, polisi bakal datang jam 6 pagi. Panik kan pasti? Barry belum bisa ceritain apapun ke Lucy. Barry cuma minta Lucy percaya sama dia dan tetap saling cinta satu sama lain. Kalau jadi Lucy pasti kebingungan parah sih. Gak lama kemudian akhirnya mereka pergi dari rumah sebelum jam 6 pagi. Mereka bergegas menuju Arkansas di jalanan. Mereka udah ngeliat ada polisi tuh. Gila, berani banget ya. Akhirnya pas sudah siang, mereka sampai di rumah pelosok yang dikasih tahu sama Monty. Wah, beneran nih mereka tinggal di rumah kayak begini. Pas baru masuk aja, mereka udah kebingungan tuh. Rumah apa nih? Mana airnya kagak nyala pula kan? Belum lagi hawanya kayak rumah terbengkalai yang udah lama gak ditempatin. Beberapa menit kemudian, Monty datang dan ngajak Barry ke suatu tempat. Baru sampai, udah ditinggal aja nih Lucy sama anak-anak. Ternyata Monty ngebawa Barry ke bandara gitu. Itu bandara buatan yang kelihatan terbengkalai. Di situ Monty ngomong kalau seluruh wilayah bandara itu jadi milik Barry. Tapi Barry harus menjalankan misi operasi rahasia CIA. Ternyata misi operasi rahasia itu adalah nganterin paket senjetong ke negara di Amerika Tengah. Wah, misi berbahaya juga sih ini. Tapi pilihannya antara ngejalanin misi itu atau masuk ke penjara. This was the deal. Or would you rather be in a Colombian prison? Is every current law enforcement investigation on the Gulf Coast? FBI, ATF, DEA, Customs. These maps will help you avoid all of them.
Nggak perlu mikir panjang, Barry langsung bilang kalau dia tertarik buat memiliki itu semua. Bandaranya, pesawatnya, duitnya. Duniawi banget emang nih pikirannya Barry. Pas balik ke rumah, Barry diocehin dan diomelin sama Lucy. Lucy ngerasa dia yang kerjain semuanya. Turunin barang dari mobil, benerin wastafel sama keran, ngurusin anak. Lucy ngerasa kecapean sendiri karena nggak dibantu sama Barry. Jadi ribut dah tuh mereka. Saat itu juga, Barry langsung jujur kalau dia udah nggak kerja buat maskapai TWA. Lucy langsung panik tuh. Dia bilang dia mau kerja lagi deh biar hidupnya aman. Dan sebenarnya Lucy tuh lagi hamil 6 bulan. Duh, kacau banget sih ini keadaannya. Tapi habis itu Barry langsung nunjukin tas dia yang isinya duit ribuan dolar. Barry ngejamin kalau Lucy dan keluarga bakal baik-baik aja karena punya duit bejibun itu. Dan Barry bilang kalau sekarang dia harus kerja buat CIA. You gotta swear you can't ever tell anybody this. Lucy. All right? I am working for the CIA. Pas ngejalanin misi operasi rahasia CIA itu, Barry kelihatan ketakutan banget. Dia was-was, soalnya orang-orang di situ pada kayak preman penampakannya, bikin ngeri semua. Sampai-sampai saking was-wasnya sebelum kasih senjetong, Barry ngasih minuman-minuman dulu ke para preman itu. Habis itu, Barry langsung kasih senjetong-senjetong itu buat para preman di situ. Dia hati-hati banget, nggak pengen sampai ada kejadian apa-apa. Terus tiba-tiba di situ ada Jorge yang datang buat samperin Barry. Lah, jadi ketemu lagi nih mereka. Ngapain tuh si Jorge samperin Barry? Ternyata Jorge mau nawarin kerjaan lagi buat Barry. Barry disuruh antar obat terlarang lagi. Kali ini bukan ke Amerika Serikat langsung, tapi ke perbatasan antara Amerika Tengah dan Amerika Serikat. Wah, mau diulang lagi nih kerjaan kayak gini. Walaupun jadi agak lebih aman sedikit sih karena nggak ke Amerika Serikat langsung. Bring your American guns to Colombia. Deliver our cocaine here to the Contras. The Contras take it by fishing boats to Miami. And everybody's happy. Lagi-lagi tanpa mikir panjang, Barry langsung tertarik buat ambil kerjaan itu. Hari-hari selanjutnya, Barry mulai kerja buat Jorge lagi. Sejauh itu sih, Barry lancar-lancar aja ngejalanin misi operasi rahasia CIA, sekaligus kerja buat Jorge. Suatu hari, Barry dapat kerjaan lagi nih dari Monty. Monty bilang kalau orang-orang Amerika Tengah pengen dibawa ke bandara markas Barry buat diajarin cara pakai senjetong dan menerbangkan pesawat. Pokoknya belajar militer gitu deh. Mau nggak mau, Barry nurutin deh perintah dari Monty itu. Karena apapun yang disuruh harus dilakuin. Daripada nanti masuk penjara, banyak amat ya kerjaan Barry ini. Orang-orang Amerika Tengah itu pada seneng banget belajar persiapan militer, mulai dari cara pakai senjetong dan menerbangkan pesawat. Gila sih ini, makin kemana-mana nih kerjaannya Barry. Beberapa bulan kemudian, Barry udah makin kaya raya karena dia banyak dapat kerjaan dan misi. Lucy sekarang ikutan seneng tuh bisa ngerasain hidup sejahtera sama Barry dan keluarga mereka. Bahkan, Barry udah bisa ngebeliin mobil buat Lucy. Hari-hari setelah itu, Barry masih lanjut kerja dengan lancar. Bertubi-tubi segala kerjaan dan misi datang ke dia buat dikerjain. Workaholic abis nih si Barry. Mulai dari kerjaan motret-motret wilayah Amerika Tengah, nganterin senjetong, beli dokumen rahasia negara, sampai akhirnya mengembangkan bandara dan pesawat-pesawat yang canggih. Makin bahagia banget dah tuh hidupnya Barry sama Lucy. Udah nggak ada lagi keributan. Sampai suatu hari, adiknya Lucy, namanya JB. Dia ikut tinggal di rumahnya Barry. Karena sekarang, Barry udah jadi orang kaya yang bisa diandelin sama keluarga besar. Wah, agak repotin sih ya sebenarnya. Biar nggak jadi pengangguran, Barry suruh JB buat jadi tukang bersih-bersih di bandaranya. Tapi si JB malah banyak ngeluh tuh, baru dikasih kerjaan bersih-bersih doang. Tapi tiba-tiba suatu hari si JB bisa beli mobil baru. Bahkan dia bergaya sambil bawa cewek yang jadi pacar barunya tuh. Lah, dapat duit dari mana dia ya? JB langsung diinterogasi tuh, dari mana dia bisa dapat duit banyak dan beli mobil. Dan saat itu juga JB jujur kalau dia nyolong duitnya Barry di salah satu tempat tersembunyi yang dia tahu. Wah, malah jadi masalah nih bocah. Barry cuma bilang kalau JB gak boleh ngulangin lagi. Suatu hari pas lagi kerja mau nganterin paket kayak biasa, tiba-tiba pesawatnya Barry disamperin sama pesawat militer pertahanan udara perbatasan. Barry ketahuan nyelonong masuk wilayah situ dan disuruh buat mendarat ke bawah sekarang juga. Hey boys,
See, you finally got smart and got a slower plane. Tapi namanya juga orang badar kan ya. Barry nggak mau nurut, dia nggak mau sampai ketangkep, maunya kabur. Malahan Barry nekat lebih milih buat mendarat di daratan pemukiman warga. Gila banget kan? Dia berharap petugas militer pertahanan udara itu nggak akan ngejar lagi. Beneran dong, Barry mendarat di pemukiman warga itu. Dia nekat dan gila banget, gak mikirin bahayanya kayak gimana gitu. Orang udah kepepet kayak begini kali ya. Sampai akhirnya pesawat Barry nyusruk. Dia udah cemong banget tuh mukanya karena serpihan debu-debu dan isi paket obat terlarang yang bocor. Sampai-sampai yang bisa dilakuin sama Barry saat itu cuma kabur pakai sepeda warga yang dia colong. Gila sih si Barry ini, banyak ngerugiinnya ya. Habis itu Barry langsung minta tolong dijemput sama George tuh. Di samping itu, JB kelihatan kayak lagi mau ngelakuin sesuatu yang mencurigakan. Gerak-gerik JB di tempat umum itu dilihat sama polisi yang ada di dekat situ. Apalagi pas JB ngebawa koper yang kayaknya berisi barang mencurigakan nih. Pas masuk ke kafe, JB langsung tatap-tatapan sama polisi itu. Wah, udah dicurigain banget kan nih pasti. Dan bener aja dong, pas JB mau coba lari, dia langsung dikejar dan saat itu juga JB ditangkap sama Pak Polisi. Duh, cari masalah aja ya nih bocah. Gak lama kemudian, Lucy langsung telepon Barry buat kasih tahu kalau JB ditangkap sama polisi. Kan, emang ribet ini si JB. Barry cuma bisa tenangin Lucy supaya dia nggak terlalu panik. Karena Barry juga lagi ada urusan sama kartel Madeline. Barry sebenarnya udah pengen banget pulang ke rumah, tapi dia ditahan terus sama 3 orang kartel Madeline itu. Barry diminta pertanggungjawaban atas masalah yang udah dia lakuin. Yeah, I'm gonna get home right now. I'm gonna leave and then we'll figure it out. I'll figure it out. No. No, sí, lo hago. Get it fucking done. Belum lagi JB udah telepon-teleponin Barry mulu tuh biar dibantuin. Karena JB juga panik banget, lagi ditahan di kantor polisi. Barry cuma bilang JB harus patuh sama pengacaranya, jangan badar lagi dah. Di samping itu, George bilang kalau Barry harus kerja lagi. Soal JB, George bilang dia mau ngurusin semuanya. Tapi Barry belum sepenuhnya percaya nih. Gak lama setelah itu, akhirnya JB bisa dibebasin dari penjara. Di dalam mobil, JB bilang kalau polisi nggak tahu apa-apa soal isi koper dan barang obat terlarang yang selama ini ada di pesawatnya Barry. Tapi Barry nggak peduli gitu sama JB. Dia malah ngasih duit banyak dan paspor buat JB supaya keluar dari rumah dia. Listen. Besides a passport, first class ticket to Bora Bora, enough cash make a damn good life for yourself. You're gonna get in that car. You're gonna drive straight to Dallas. Dan di situ JB bilang dia paham permintaan Barry dan dia mau ngelakuin itu. Beban amat emang nih si JB. Tapi tiba-tiba mobil yang dibawa sama JB itu terduar-duar di jalanan. Barry shock ngeliat itu karena JB dipastiin udah metong. Karena kebingungan, satu-satunya pilihan yang harus dilakuin Barry adalah menghilangkan jejak mobil itu biar nggak ketahuan siapapun. Barry tutupin tuh mobil pakai daun-daun dan pohon. Wah, ini gilanya udah kelewatan sih nih. Beberapa hari kemudian, Monty bilang ke Barry kalau CIA memerintah supaya orang-orang Amerika Tengah yang ada di bandara Barry itu dipulangkan kembali. CIA ngerasa ada yang gak beres dengan misi itu. Dan Barry nanti bakal dihubungin lagi kalau ada sesuatu yang harus dikerjain. Wah, bakal kayak gimana nih ke depannya? Mana Monty kayak kelihatan udah gak peduli gitu sama Barry tiba-tiba nih. Setelah itu, Monty langsung nyuruh karyawan CIA cari tahu soal catatan keuangan yang dihabiskan sama Barry. Wah, kok jadi curiga gini nih. Di sisi lain, Barry juga minta tolong sama sobat-sobat pekerjanya buat keluarin semua barang-barang senjetong dari Monty itu karena misi udah berakhir. Tapi tiba-tiba, Barry dikepung sama berbagai petugas kriminal dan keamanan. Mulai dari ATF, FBI, sampai polisi. Semuanya pada mau mengamankan Barry. Abis itu, Barry langsung beneran dibawa ke kantor FBI. Dia udah harus diselidikin dulu nih, semua masalahnya ada apa aja. I mean, guns, drugs, money laundering. And the state of Arkansas is gonna rip the bark right off of you, boy. We are gonna put you in a 4x6 cell for the rest of your life. Abis itu, si petugas dapat informasi kalau gubernur menelepon dia. Barry langsung pede tuh, pasti gubernur mau membebaskan dia. Lah masa sih ya?
Dan bener aja dong, Barry saat itu juga langsung dibebasin lagi. Dia nggak jadi ditahan. Lah kok bisa ya? Siapa nih yang ngebantu Barry? Tapi habis itu, Barry malah dibawa sama petugas keamanan yang misterius gitu. Tahu-taunya ternyata dia dibawa ke istana presiden. Wadaw, gila nggak nih? Mau diapain tuh si Barry? Pas sampai di dalam istana presiden, Barry langsung bingung banget. Dia nggak tahu mau diapain di sini. Ternyata Barry mau disuruh ngejalanin misi dari orang-orang istana presiden. Barry disuruh buat tetap mengantar obat terlarang karena mereka pengen nangkep kartel Madeline. Wah, udah di luar nalar sih ini. Tapi mau nggak mau, Barry harus ngelakuin perintah itu. Barry langsung dikenalin sama pesawat yang bakal dia pakai buat menjalankan misi. Dia bakal potret-potret wilayah di Amerika Tengah juga. Siapa yang nyangka coba kalau dia bakal kerja buat orang istana presiden? Suatu hari pas lagi ngejalanin misi itu, tiba-tiba Barry sama rekannya ditodong senjatong gitu sama tentara Amerika Tengah. Mereka langsung panik kan tuh. Untungnya pas mereka lagi dikepung gitu, datenglah Jorge, kenalannya Barry yang selalu jadi penyelamat karena mereka udah kenal lama juga kan. Pas diajak ketemu Pablo langsung nanya ke Barry, semuanya aman kagak? Atau Barry lagi kenapa-kenapa sekarang? Ya pastinya Barry nggak mau kasih tahu dong kalau dia lagi ngejalanin misi orang istana presiden. Untungnya Pablo sama Jorge percaya tuh. Dan tanpa sadar pas lagi ngambil barang-barang obat terlarang itu, Jorge dan Pablo kena kamera di pesawatnya Barry itu yang dipinjemin sama istana presiden. Bakal jadi barang bukti tuh nantinya dan berita di mana-mana. Orang istana presiden langsung pada seneng sama hasil kerjanya Barry. Mereka nggak menyesal mempekerjakan Barry itu. Gak lama kemudian, foto-foto itu udah masuk pemberitaan di Amerika Serikat. Hasil fotonya Barry itu, wah, gak takut apa dia ya? Mengungkap pejabat pemerintah yang terlibat kasus pengedaran obat terlarang itu, alias penyokongnya kartel Madeline. Berita itu tersebar di mana-mana, sampai 3 orang kartel Madeline dan penyokongnya tahu soal itu. Mereka murka. Hari-hari setelah itu, Barry sama Lucy dan keluarganya berusaha buat hidup kembali normal. Mereka nggak mau lagi terlibat misi-misi berbahaya apapun. Tapi nggak lama kemudian, banyak barang-barang Barry yang disita sama FBI. Karena itu adalah aliran dana dari penyelundupan obat terlarang. Ya mau nggak mau deh, mereka terima nasib itu. Tapi pas di sidang di pengadilan negeri, Barry nggak dijatuhkan hukuman. Dia malah dibebaskan lagi. Cuma barang-barangnya aja yang disita. Wah, beneran nih. Sementara itu, kartel Madeline, si Jorge, dan kawan-kawan merencanakan aksi buat bikin Barry metong. Duh, ini lebih gawat sih. Sedangkan Barry lagi sibuk buat bikin rekaman video detail soal cerita-cerita pengalaman dia selama bekerja buat kartel Madeline dan CIA. Gak tahu tuh mau diapain rekaman video itu. Sampai suatu malam pas lagi di suatu motel, Barry dilabrak sama orang misterius. Dia bawa senjatong dan gak pakai lama senjatong itu langsung diarahin ke Barry dan bikin Barry jadi metong. Besoknya TKP kematian Barry itu langsung diselidiki sama pihak berwajib. Barry cuma tinggal nama doang bagi Amerika Serikat. American Made bukan sekedar film kriminal. Ini adalah pengingat pahit tentang kesuksesan instan. Barry gak gagal karena bodoh. Ia gagal karena percaya bahwa dia bisa mengendalikan sistem yang lebih besar darinya. Kadang hidup sederhana emang kerasa sempit, tapi hidup yang terlalu tinggi bisa membuat jatuhnya jauh lebih nyakitin. Gimana nih pendapat kamu tentang film American Made? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.